Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Anwar dengan NIM 2020 10 11 03 11 432, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, eh, kelas K dengan matkul Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu tajdid. Akan tetapi sebelum membahas apa itu tajdid, kita harus memahami tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Yang mana tujuan atau gerakan Muhammadiyah itu sendiri berada dalam anggaran dasar pasal 4 yang berbunyi Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, yang mana gerakan tersebut atau tajdid tersebut berlandaskan atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Meskipun kata tajdid tersebut baru dimasukkan ke dokumen Muhammadiyah pada tahun 2005, namun karakteristik pemikiran Islam dalam Muhammadiyah telah mempraktekkan tajdid dan menjadi ingatan kolektif sejak awal. Terus menurut salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Haidar Nasir, dalam kutipannya di tahun 2010 menyatakan bahwa bukti Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dapat dirujuk pada 3 hal. Yang pertama yaitu gagasan dasar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri. Jadi hal tersebut mau tidak mau kita harus kembali kepada pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Yang kedua, pemikiran resmi yang dituangkan atau dilembagakan dalam organisasi. Jadi Muhammadiyah itu bisa dikatakan atau mengatakan hal tersebut bisa dikatakan gerakan tajdid harus berkesinambungan apa yang dikutip dari pernyataan Haidar Nasir di poin kedua, yaitu pemikiran resmi yang dituangkan atau dilembagakan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu amaliyah, hasil pembaruan Muhammadiyah yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas tajdid sepakat dengan tarjih dan pemikiran Islam. Ada beberapa kutipan yang menerangkan tentang tajdid itu sendiri. Yang pertama yaitu dari Haidar Nasir. Kemudian ini ada lagi kutipan dari salah satu tokoh Muhammadiyah yang disebut dengan Samsul Anwar. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, yang mana hal tersebut dikutip pada tahun 2018, tajdid Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah bermakna pemurnian dengan mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurnian sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kata Samsul Anwar tersebut, bidang akidah bermakna pemurnian tersebut kita kembalikan kepada atau yang menjadi rujukan dalam hal tersebut yaitu sunnah Nabi. Jadi sesuatu yang dikerjakan pada waktu Nabi masih hidup yaitu merupakan sunnah. Terus dalam ibadah, Muhammadiyah menggali tuntunan yang sesuai atau paling mendekati sunnah Nabi. Dalam akidah, Muhammadiyah membebaskan akidah yang mengandung unsur khurafat dan tahayul. Dalam muamalah, dinamisasi diwujudkan sesuai dengan capaian kebudayaan manusia dalam semangat atau ruh substansial Islam. Beberapa norma yang berlaku di masa lalu bisa berubah karena keperluan atau tuntunan zaman yang berubah dengan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syara. Jadi jika seperti yang Ibu Yanti itu terangkan waktu perkuliahan tadi, untuk metode pembelajaran itu kita mau tidak mau harus ikut zaman. Yang mana pada waktu itu di zaman Rasulullah
uh, KBM, kegiatan belajar mengajar itu masih belum ada bangku, sekarang sudah ada bangku. Dulu tidak ada proyektor, sekarang sudah ada proyektor, laptop dan lain semacamnya. Terus beberapa norma yang berlaku di masa lalu bisa berubah karena keperluan tuntutan zaman yang berubah dengan memenuhi syarat hukum yang syarak, seperti yang tadi. Semisal penentuan masuk bulan Qamariyah menggunakan hisab atau ketentuan perempuan menjadi pemimpin, yang mana pada waktu itu di zaman Rasulullah perempuan itu sendiri masih belum bisa untuk memimpin sebuah negara atau sebuah instansi, yang mana hal tersebut dikembangkan kembali di zaman sekarang, tepatnya di tahun 2022 yang sebentar lagi itu sudah 2023. Jadi hal tersebut dikembangkan kembali dengan beberapa pertimbangan. Terus dalam Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2015, Abdul Mu'ti menyebut bahwa tajdid merupakan proses aktif dan kreatif untuk menyelesaikan masalah konkret dan realistis sebagai wujud tanggung jawab, kerisalahan dan kekhalifahan Muhammadiyah atas kehidupan umat. Jadi Muhammadiyah itu sendiri bukan hanya sekedar organisasi, akan tetapi dalam tujuan Muhammadiyah itu sendiri ada target untuk mempunyai rasa tanggung jawab kepada kehidupan masyarakat, agar masyarakat itu sendiri tidak terjerumuskan oleh keyakinan-keyakinan yang mana sudah bisa dikatakan keluar dari Al-Quran dan hadis. Terus tajdid tidak dilakukan untuk kegenitan intelektual, akrobat pemikiran atau sensasi pemberitahuan, tetapi untuk panduan, pencerahan dan jalan keluar berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Jadi tajdid itu sendiri merupakan sebuah, bisa dikatakan, solusi untuk masyarakat jika ada sebuah problem yang mana problem tersebut tidak bisa atau tidak menemukan jalan keluar, yang mana mungkin itu tadi tersebut bisa menjadikan solusi, menjadi pembaruan kepada sebuah problem yang menjadi keresahan dalam masyarakat tersebut, yang mana itu merupakan salah satu tanggung jawab dari keorganisasian Muhammadiyah itu sendiri. Oleh karena itu, tajdid Muhammadiyah harus dilihat sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan bidang pemikiran, keagamaan dan muamaliyah dunawiyah. Ahmad Jainuri pada tahun 2009 mengutip atau memberikan sebuah pernyataan sekaligus himbauan kepada seluruh anggota Muhammadiyah bahwasanya muncul kritik yang mempertanyakan peran pembaharuan tajdid Muhammadiyah. Pada periode awal, Muhammadiyah telah meletakkan dasar wawasan keagamaan yang sangat maju dan mampu memformulasikan ideologi gerakan yang memberikan landasan untuk mengkritisi tatanan kehidupan yang ingin dirubahnya. Hari ini, kepeloporan awal Muhammadiyah telah menjadi mainstream. Muhammadiyah dituntut peloporan tajdid baru, sehingga hal tersebut dikembangkan kembali untuk tajdid yang lama itu agar tidak bisa dikatakan ketinggalan atau agar lebih masif lagi mengikuti perkembangan zaman. Pemahaman fikih secara umum menurut Alaisyah Abu Bakar dikutip pada tahun 2013 terdiri dari model salafiyah, mazhabiyah, tajdidiyah. Kelompok tajdidiyah adalah yang merujuk pemahaman Al-Quran dan hadis dengan melakukan ijtihad atau pembaruan dan tidak
berrelivisasi mazhab tersebut atau tertentu. Model Tajdidiyah menjadikan ajaran Islam lebih sesuai dengan kebutuhan di masa kini, sehingga umat Islam tidak teralienasi dari lingkungannya, mudah berinteraksi dengan hasil pemikiran modern, dan tidak gampang ketika menghadapi dan tidak gamang ketika menghadapi situasi dunia yang terus berubah. Jadi kesimpulan dari tajdid itu sendiri merupakan sebuah pembaruan dari beberapa tajdid yang baru atau sebuah persoalan yang baru, yang mana outputnya tersebut untuk dijadikan sebuah solusi atau jalan keluar kepada umat Islam di Indonesia, lebih universalnya di seluruh dunia. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.